Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tugas akhir mata kuliah pengantar astrofisika dengan judul Eagle Nebula: The Pillar of Creation. Sebelum kita masuk ke topik utama yaitu Pillar of Creation, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu nebula. Nebula berasal dari bahasa Latin nebulae yang berarti awan. Tetapi awan yang dimaksud di sini bukanlah awan seperti debu bumi. Nebula adalah kumpulan debu, gas helium, hidrogen, dan plasma dengan kerapatan rendah yang bahkan lebih rendah dari kerapatan air yang menjadi tempat lahirnya bintang-bintang baru. Gas antar nebula sebagian besar terdiri dari atom netral dan molekul, serta partikel bermuatan seperti ion dan molekul. Nebula bisa terlihat jika terdapat bintang di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena unsur penyusunnya yang tidak memiliki energi untuk memunculkan cahaya, sehingga diperlukan cahaya bintang agar nebula dapat memantulkan cahaya sendiri. Terbentuknya nebula disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, nebula terbentuk disebabkan oleh adanya keruntuhan gravitasi pada medium antar bintang. Keruntuhan gravitasi ini menyebabkan tarikan gravitasi pada medium antar bintang yang mengakibatkan terbentuknya gumpalan gas dengan kepadatan yang lebih besar. Saat keruntuhan gravitasi terjadi, bintang-bintang baru akan terbentuk di tengah-tengah nebula. Gas yang ada di sekitarnya akan terionisasi oleh radius ultraviolet dari bintang-bintang baru tersebut, sehingga awan antar bintang dapat terlihat. Hal kedua yang menyebabkan terbentuknya nebula adalah akibat adanya ledakan supernova yang menghasilkan sisa-sisa supernova. Sisa material ini kemudian akan terionisasi oleh energi pada intinya sehingga dapat terlihat. Nebula juga dapat terbentuk dari bintang-bintang bermassa rendah seperti matahari yang telah menuju masa akhir kehidupannya. Proses ini disebut sebagai nebula planeter. Ketika bintang seperti matahari kehabisan bahan bakar, maka akan mengalami pembesaran dan secara perlahan akan menghempaskan angin bintang yang membuatnya kehilangan banyak massa. Para astronom telah menemukan sejumlah nebula dengan jenis yang berbeda. Jenis-jenis nebula tersebut yaitu yang pertama nebula helix. Nebula helix memiliki susunan kompleks berupa selubung gas dan cakram dari bintang mati. Nebula helix berbentuk seperti matahari yang terlontar dan dapat diamati melalui gelombang inframerah dengan panjang 3,2, 4,5, dan 8 mikron. Jenis yang kedua adalah nebula rectangle. Nebula ini memiliki bentuk menyerupai anak tangga dengan tanda silang di tengahnya. Nebula ini tersusun atas kumpulan debu dan gas yang bertumpuk sehingga tampak berlapis-lapis. Yang ketiga, nebula emisi Triangulum NGC 604. Nebula emisi Triangulum disebut sebagai tempat bintang-bintang terbentuk. Letaknya berada di dalam lengan spiral galaksi M33. Galaksi M33 tersebut mempunyai jarak 2,7 juta tahun cahaya dari bumi. Jenis yang keempat adalah nebula gelap. Nebula gelap terbentuk dari debu yang sangat padat sehingga kedap cahaya. Hal ini mengakibatkan cahaya bintang menjadi terhalang. Terdapat dua efek di dalam nebula gelap, yakni efek redupan dan efek pemerahan. Jenis yang terakhir adalah nebula elang. Nebula elang ditemukan oleh Jean-Philippe de Chissart sekitar tahun 1745 sampai 1746. Nebula ini berjarak 7.000 tahun cahaya dan masih bisa dilihat melalui teleskop. Mari kita bahas lebih lanjut apa itu nebula elang. Nebula elang adalah salah satu wilayah pabrik bintang yang bisa diamati menggunakan teropong di dekat perbatasan antara rasi Sagittarius dan Serpen. Nebula elang merupakan gelembung berbentuk mangkuk di sisi awan tebal gas antar bintang yang dingin.
Sebagian besar awan ini sangat dingin dan padat sehingga atom-atom hidrogennya terikat menjadi molekul hidrogen yang menjadi bahan baku pembentuk bintang. Komposisi awan terdiri dari partikel debu mikroskopis dari karbon, silikat, dan senyawa lain yang serupa dengan batuan bulan dan planet terestrial. Meskipun hanya menyumbang sebagian kecil dari massa nebula, debu mikroskopis mampu menyerap cahaya kasat mata dan menutupi proses kelahiran bintang. Nama nebula elang sendiri berasal dari penampilannya simetris, mirip seekor burung elang dengan cakar dan sayap yang terentang. Cakar yang dimaksud di sini sebenarnya adalah serangkaian kolom gas padat yang menjorok ke bagian dalam nebula. Kolom ini terbentuk sebagai hasil dari proses serupa yang menyebabkan pertumbuhan kolom. Karena lebih padat dari lingkungan di sekelilingnya, kolom tidak dapat mengalami penguapan secepat gas dan mampu bertahan diterpa pada radiasi ganas ultraviolet. Pada tahun 1995, teleskop Hubble memotret kolom gas yang spektakuler yang diterangi bintang-bintang di sekitarnya di bagian nebula elang. Kolom gas ini dijuluki pilar penciptaan atau Pillars of Creation karena para ilmuwan berpendapat bahwa bintang-bintang baru sedang lahir di dalamnya. Meskipun bintang-bintang telah diamati secara eksplosif melepaskan sejumlah besar materi dalam peristiwa nova dan supernova, kelahiran sebuah bintang tidak pernah diamati, bahkan tidak sekalipun. Ada beberapa alasan mengapa para astronom mengklaim bahwa nebula elang merupakan tempat pembibitan bintang. Yang pertama, kantong gas padat yang disebut evaporating gas globules ditemukan di ujung proyeksi seperti jari yang memanjang dari kolom gas ini. Beberapa bintang terlihat di dalam EGG ini, dan ilmuwan sekuler menafsirkan sebagian bintang yang baru terbentuk. Tetapi para ilmuwan sekuler belum benar-benar mengamati lahirnya bintang-bintang baru. Mereka hanya menyimpulkan bahwa bintang-bintang di dalam evaporating gas globules ini adalah baru berdasarkan gagasan mereka tentang pembentukan bintang. Yang kedua, kantong gas dengan kepadatan tinggi diharapkan dihasilkan dari skenario pembentukan bintang sekuler. Tetapi ada masalah besar dengan argumen kedua ini. Yang pertama, kantong dengan kepadatan tinggi ini tidak selalu baru, tetapi bisa saja dengan mudah telah ada selama ini dan ditinggalkan begitu saja saat radiasi gas di sekitarnya yang kurang padat. Faktanya, inilah penjelasan yang diberikan dalam siaran pers Hubble 1995 yang asli. Lebih buruk lagi, skenario ini tidak dapat menjelaskan asal mula bintang karena membutuhkan bintang lain untuk sudah ada. Alasan ketiga untuk mengklaim nebula elang adalah tempat perawatan bintang adalah bahwa bintang-bintang di nebula cukup masif dan bintang masif harus menghabiskan bahan bakar nuklirnya hanya dalam beberapa puluh juta tahun. Tetapi bintang-bintang masih ada, menyala terang meskipun para astronom sekuler menyatakan bahwa alam semesta berumur miliaran tahun. Tetapi mengingat kurangnya bukti pengamatan untuk kelahiran bintang dan masalah di atas dengan skenario pembentukan bintang, nampaknya sangat tidak mungkin bahwa bintang-bintang di nebula elang benar-benar bisa terbentuk baru-baru ini. Penelitian tahun 2007 menunjukkan bahwa supernova 6.000 tahun yang lalu bisa saja meledakkan pilar-pilar tersebut dari formasi dan keluar angkasa. Karena cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan, mungkin perlu ribuan tahun lagi sebelum dapat dipastikan kematiannya. Pada tahun 2010, Observatorium Sinar X Chandra milik NASA mengintip ke dalam pilar dan mengambil gambar yang mengungkapkan hanya segelintir sumber sinar X. Karena bintang-bintang baru adalah serang aktivitas sinar X, para ilmuwan berspekulasi bahwa hari-hari pembentukan bintang di pilar akan segera berakhir. Pada tahun 2015, teleskop luar angkasa memotret wilayah itu sekali lagi dengan peralatan yang lebih canggih. Hasilnya didapatkan bahwa pilar-pilar tersebut telah berubah selama 2 dekade terakhir.
Semburan panas yang ditembakkan oleh bintang yang masih berkembang sekarang berada di tempat yang berbeda di pilar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.